ya begitu. Belum mana baik tanya lagi ini bahkan mampu kan jauh. Coba kamu dulu. Kalau ramai jauh, nah itulah yang benar. Perasaan. Ini kan bohongin nama saya. Dari punya jauh. Buat dia hamil kacaran untuk puluh. Tidak boleh lagi gitu. Mengambil keputusan harus benar. Oleh karenanya tidak boleh cara yang bohong. Kalau nggak tahu, tapi cara tidak tahu juga nggak boleh terlalu dengan usia. Ruang lingkup tema yang kita buat itu harus sesuai dengan usia anak didik. Contohnya begini. Tadi kita mengambil temanya adalah tohara. Yang tohara itu adalah berwudu. Kita ambil tema di sini. Kemudian dalam wudu ini saya ingin tanyakan kepada ibu bahwa dalam wudu itu ada yang basuhan sunatnya, ada yang basuhan wajibnya kan? Jangan nanti kita buat tema di situ tahara ditinjau dari segi dan sunat, dari segi wajib dan sunatnya. Nah itu anak nggak paham ya. Tahara tema kita buat tahara ditinjau dari segi wajib dan sunatnya. Tapi ada anak ini berapa-berapa nggak terpikir dia. Kita buat aja tahara. Nanti kita tanyakan, Bu, anak-anak. Kalau misalnya pelajaran itu memang pernah kita berikan dari pertemuan yang sebelumnya, Ibu kan sudah menjelaskan yang kemarinnya, taharah itu adalah mengambil wudu. Anak sudah tahu, oh berarti taharah itu adalah salah satu cara mengambil wudu. Dia tidak usah dulu kita jelaskan di situ kepada anak bahwa dalam wudu itu ada basuhan sunat, ada basuhan wajib, ada yang membatalkannya, ada berapa kali basuhannya, itu nggak usah dulu. Kita berikan yang sesuai dengan kemampuan biaya tanggapinya saja. Basuh tangan dulu. Ini lihat ibu basuh gitu Bu ya. Begitu. Artinya kita memberikan dalam kita memberikan pelajaran tersebut, kita praktekkan saja anak dalam kita mengambil wudu, kita basuh tangan dulu, kemudian basuh ini cuci mulut, kemudian kita basuh ini rongga hidung, kemudian basuh sekalian muka. Batasan-batasannya kita katakan kepada dia. Jangan nanti kita katakan ini sunat, nah ini wajib, nah itu dia susah nanti. Yang wajibnya yang mana-mana ya, yang sunat-sunatnya yang mana-mana. Pertanyaan ya, kenapa tidak boleh? Karena anak itu belum dapat menjabarkan dia yang mana yang basuhan wajibnya, yang mana basuhan sunatnya. Dia itu belum dapat menanggapi pembahagian tersebut. Karena itu masih bersifat abstrak. Sunat dan wajib saja dia belum tahu apa itu sunat, apa itu wajib. Bersifat abstrak. Sunat adalah identifikasi dan analisis itu adalah jabaran dari standar kompetensi dasar dan indikator itu adalah ada keterkaitannya, cocok. Kalau kita katakan itu tadi tahara, di standar kompetensinya kita katakan tahara, kemudian kompetensi dasar itu kita katakan mengambil wudu misalnya, kemudian di indikator itu anak dapat misalnya mempraktekkan cara-cara wudu. Tadi kita katakan tahara pada standar kompetensi itu, kemudian kompetensi dasar adalah mengambil wudu, berarti mengambil wudu itulah tahara. Kemudian pada indikatornya anak dapat praktekkan cara-cara mengambil wudu. Jangan nanti anak dapat jangan di indikatornya nanti anak dapat menyebutkan hal-hal yang membatalkan wudu. Itu sudah terpisah dengan sudah melenceng dengan indikatornya tadi, dengan kompetensi dasar tadi. Itu analisis, maksudnya saling ada keterkaitan antara ketiga-tiganya, yaitu standar kompetensi dasar dan indikator yang kita buat itu. Sebuah salah ya, kita harus tuntaskan walaupun sangat terbatas waktunya. Baik, berikut ini adalah tahap yang bisa kita lakukan untuk mengajar secara tematik. Berikut ini adalah tahap yang bisa kita lakukan untuk mengajar secara tematik. Ini adalah tahap yang bisa Ibu lakukan untuk mengajar secara tematik. Sebenarnya ini sudah Ibu jelaskan, saya rangkum saja. Pertama, cermati
SK-nya. Pertama, cermati SK-nya dan KD-nya. SK dan KD-nya yang termuat dalam KTSP, yang termuat dalam KT itu sudah dibagi oleh Mendikbud. Yang tidak sesuai dengan karakteristik anak itu dijawab. Oke, bagus sekali. Tepuk tangannya Maria. Saya mau ditambah oleh ibu saya ini. Ayo Bu, nanti bilang dengan Bapak. Nah gitu ya. Tematik. Lebih bagus karena menurut pendapat Ibu tadi sama juga dengan pendapat saya. Ya, karena di kelas 1, 2, dan 3 kalau kita kasih pelajarannya lebih rendah. Khawatir. Oke. Ya udah. Cuma tangan dulu kan. Enggak, dia ini malu-malu. Ayo Ibu. Oh, lanjut yang ini. Yang salah berdoa, yang lagi itu nilai. Oh, boleh. Ya, menyalum doa li Allah bu baik ketenang lu. Tak boleh. Lanjut. Kenapa? Lanjut Bu. Kenapa pemerintah kok tadi sudah dikuatkan skemata oleh Bu? Saya lupa sekali menghafal nama itu turunan saya Bu. Ya, sebenarnya dulu itu harus mampu menghafal. Itu yang baik. Ayo, sudah cepat. Cepat Bu. Kami pakai. Kita ada icok Bu, tiga. Icok tiga. Bunga itu nepro oleh mana buku itu. Menyenangkan. Bermakna itu apa Bu? Katanya belajar tematik itu adalah belajar bermakna. Apa itu belajar bermakna? Sebenarnya yang kita berikan itu lebih mudah dipahami oleh anak. Kenapa? Karena Karena belajar dimulai dari yang konkret, gitu. Bukan dimulai dari abstrak. Selama ini ya, selama ini. Selama ini apa itu? Baik. Selama ini Bu? Karena pada belajar dengan tematik itu saling selain tidak hanya guru yang berperan, tetapi siswanya juga berperan. Jadi antara siswa dan guru saling berperan aktif. Jadi proses belajar mengajarnya terjadi secara internal. Pintar luar biasa, pintar sekali anak Bapak. Itu dulu menyempurnakan. Saya teringat sepanjang masa itu. Ayo, disempurnakan saja. Begini Pak, Ibu, anak pada usia dini tadi adalah jiwa belajarnya itu sangat luar biasa sekali. Tetapi anak tidak bisa menggambarkan yang abstrak, dia hanya bisa menggambarkan yang konkret saja. Kemudian di dalam tematik ini cara penyampaian Pak PDM tadi adalah dengan cara mempelajari yang konkret. Maka si anak dengan adanya pelajaran yang tematik ini melalui apa yang konkret itu, dia akan bisa mempelajari sesuai dengan kebutuhan usia yang dia miliki itu. Atau menghubungkan pengalaman yang dia miliki dengan kenyataan yang ada. Menghubungkan pengalaman yang dia miliki sesuai dengan jenjang umurnya itu dengan kenyataan yang ada sesuai dengan pembelajaran yang ada di tematik itu. Demikian.